Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
bangkit berdiri semua. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amen. Terlalu dalam Terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh indah kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. You are so beautiful. Yes. In the quietness, in your presence, oh Lord. When we see your face, abiding in you, to enjoy your love, to rest our soul. Jesus. Oh, hallelujah. In your presence, dalam hadirat-Mu ya Tuhan, jiwa kami tenang. Be still and know you are the God
temukan jiwa kami, Tuhan. In the name of Jesus. Holy Spirit, Roh Kudus, berikan kami kelegaan di dalam kasih-Mu, agar kami datang, kami dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami dipenuhi dengan kelepasan daripada Tuhan. Kami dipenuhi dengan kepuasan dari hadirat-Mu. Kami dipertemukan dengan Tuhan. We engage in your love, oh Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus. Tuhan, lepaskan setiap yang berbeban berat. Seperti kata firman-Mu, Tuhan, Engkau memberikan rest, istirahat di dalam roh setiap-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau berbicara kepada kami. Kuasa kasih-Mu fill out this place and all our heart. In the name of Jesus. Semua yang siap sama-sama katakan amen. Sekali lagi kasih salam kiri kanan, katakan God is good. Haleluya. Tuhan kita baik. Terima kasih. Nah, pertama sekali saudara, saya mau welcome teman kita ya, Mr. Chandra dari Australia, ya, kemudian bertemu mamanya di Korea, lalu singgah ke Atlanta. Tepuk tangan buat Tuhan. Selamat datang, welcome, Brother Chandra dan keluarga dan anaknya. Kemudian ada Russell di sini. Russell adalah cucunya dari Cimeyen ya, dan Kowinata. Welcome Russell and all of friend, mungkin ada yang pertama sekali datang, dan juga terima kasih buat Destin. Saudari Destin yang melayani Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Nah, tentunya saudara, saya mau sapa Anda semua ya. Welcome, ada Dwi di sini. Welcome Dwi dari Jakarta, baru tiba, baru fresh from oven. Ya, ya. Erikson sedang bertugas ya. Tapi Dwi bisa datang beribadah. Selamat beribadah di rumah Tuhan yang luar biasa. Dan bersama dengan keluarga kita mau katakan, aku akan mengasihi Tuhan. Katakan, amen. Kurang kuat saudara. Saya mau melatih Anda lebih kuat lagi. Selamat datang di rumah Tuhan. Dan mau kita katakan, aku akan terus mengasihi Tuhan. Katakan, nah gitulah baru ada di rumah saudara. Amin, haleluya. Nah, siapa yang capek di sini? Tuhan berbicara pagi hari ini, kita belajar. Rest for your soul. Rest for your soul. Ada firman Tuhan di Luke chapter 5. Lukas 5. Ayat 15 dan 16. Saudara bisa perhatikan ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi mari kita fokus kepada pribadi Tuhan sendiri. Karena Dia akan memberikan rest for your soul. Katakan amin. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar.
Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people come to hear him and to be healed of their sicknesses. 16. But Jesus often withdrew to lonely places and pray. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu sibuk. Tuhan Yesus begitu giat memberitakan Injil. Di dalam hatinya membara, ingin menggenapi setiap pekerjaan Bapaknya yang di sorga. Sampai dia katakan, dia datang untuk melayani dan memberikan hidup nyawanya kepada dunia ini menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus pernah katakan bahwa kehendakku adalah melakukan kehendak Bapa. Kerinduan dia menggenapi setiap pekerjaan yang Bapa tugaskan kepada dia. Tuhan Yesus sangat sibuk. Tuhan Yesus menjadi sangat terkenal karena dia menyembuhkan, menjadi berkat, memberitakan Injil kepada banyak orang. Tapi Tuhan mengerti akan keterbatasan dia sebagai manusia. Ada waktu Tuhan keluar, ada waktu Tuhan menyendiri. Ada waktunya Tuhan aktif. Ada waktunya Tuhan juga harus menarik diri. Active and return. Active and return. Because Jesus realized he need Father God more than anything. Dia mengerti. Di tengah-tengah kesibukan, saudara. Di tengah-tengah apapun yang sedang Anda upayakan dengan jerih payah, Anda bisa merasakan sebuah keletihan. Lihat Yesus, Tuhan. Dia tahu retreat and return. Retreat and return. But always, at all the time, we always so active. Dan kita menjadi begitu capek dan so distraction di dalam hidup kita. Tuhan ingatkan pagi hari ini. Apakah ada di tengah-tengah kita yang sedang capek dan begitu letih dan hampir-hampir mati rohaninya? Tuhan mau berbicara begini. Come on. Withdraw. Dan Tuhan katakan di sini, often withdraw. Jadi yang dilakukan Tuhan itu selalu itu berulang dia lakukan di dalam hidup kita. Kalau Anda terlalu aktif di dalam hidup Anda terlalu banting tulang, banting pintu, banting jendela, semua dibanting. Istri juga dibanting, saudara. Saya mau memberitahu saudara. This is the time for you to retreat your soul and engage in the God presence himself. Bisa katakan amin. Sudah waktunya kita untuk mereview hidup kita. Because kita itu diciptakan dari nafas kehidupan Tuhan. Ketika nafas kehidupan Tuhan dihembuskan ke dalam kita, kepada manusia, maka kita memiliki kehidupan dan hubungan, the good relation with your God. Nah, kita perlukan nafas kehidupan ini ketika kita
capek, kita akan retreat. Ketika kita aktif, kita harus ingat devotion. Kita harus memberi hidup kita melekat dengan Tuhan. Anda perhatikan di sini betapa Marta begitu anxious, begitu worry, dan begitu easy to angry. Even though Lord Jesus di depan matanya dia hadir. Saudara, kita bisa begitu sibuk dan aktif. Bahkan kita ada di gereja, tapi kita not engage with your Jesus, your Savior. Perhatikan apa yang sedang Tuhan mau refresh di dalam rohmu, di dalam rohku. Mari berikan sebuah kesiapan dan waktu supaya kita terlepas daripada hal-hal yang Tuhan ingin berikan, yaitu bagian yang terbaik dalam hidup kita, yaitu rest in your soul. Katakan amin. Setiap kali kita tidak rest in our soul, maka kita kehilangan bagian yang terbaik. Bagian yang bisa membuat kita begitu berhikmat, begitu dalam menikmati Tuhan, begitu kuat di dalam hidup ini, dan begitu cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak siapapun Anda, berapapun usia yang ada, dan kita tahu bahwa Tuhan mau supaya kita ngerti batas-batas daripada kesanggupan kita. Seorang bisa aktif, nyanyi, worship. Dan Michael juga bisa main gitar dan begitu aktif. Tapi Tuhan juga mau, ya, supaya kita setiap kali kita aktif, kita tahu waktunya kita harus berdiam diri, menyendiri, hanya berdua dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya punya pengalaman, punya anak 2, ya. Dan Anda yang punya anak, coba perhatikan, mungkin Anda sudah lupa sebuah keadaan bagaimana anak Anda begitu aktif. Dan Anda senang untuk main dengan dia di masa-masa dia kanak-kanak. Tapi waktu dia sudah capek, dia letih. Karena sepanjang waktu dia sangat aktif, maka dia mulai membaringkan diri di pangkuan bapa dan mamanya. Dia begitu tenang tanpa berkata-kata apapun juga. Lalu seorang bapak hanya membelai dari kepalanya, mulai menepuk dia dengan kasih, membimbing dia untuk in the deep rest. Yang mengerti katakan, saudara, you and me adalah son and daughter buat Bapa di surga. Tapi seringkali kita terlalu sibuk, kita terlalu anxious dan worry. Kita makan terlalu banyak kemana-mana untuk kuliner. Supaya kita bisa rest and enjoy and have your fun day. Tetapi semakin fun, semakin capek, bukan? Haleluya. Ada yang baru pulang dari vacation? Ada BJ? Mana BJ? Where's BJ? Ada di sini BJ? Are you at home? Semoga flightnya nggak delay ya. Ya nyampe. Puji Tuhan. Kasih tahu kiri kanan Anda. Tuhan sedang menunggumu. Masih nggak bilang. Tepuk dia apa dia tidur. Tuhan sedang menunggumu. Terus tepuk dia lagi. Lo juga. Haleluya. Saya memberikan
sebuah rahasia. Di mana Tuhan menyendiri, menarik diri retreat di dalam silent. Ada dua hal yang terjadi di dalam kesendirian, yaitu silent and solitude. Ada perbedaan yang begitu dalam. Silent itu begitu tenang, quiet to listen to God's presence. Tetapi solitude adalah alone to engage God. To engage with God. Pusatnya bukan diamnya. Aktivitinya bukan karena kita di dalam quietness atau quiet atau silent. Tapi pusatnya itu adalah Tuhan, God Himself. Amin. Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menjadi fokus di dalam setiap kehidupan kita. Dia sedang bergerak dan ingin memenuhi setiap kehidupan. Tuhan tahu di mana keterbatasan Anda, kekuatan Anda. Di dalam Wahyu dikatakan, aku tahu aktivitasmu. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu bahwa kekuatanmu terbatas, kata Tuhan. Artinya, if you realize you are in limit di dalam keterbatasan kamu, mari kita sama-sama meminta, Tuhan, in quietness, I will enjoy in your presence. In solitude, itu engage. Nah saudara, engage itu berrelation. Silent di dalam pengertian ini, kita masih berdoa. Betul ya? Kita masih menyatakan sebuah kerinduan, kehausan. Ya, dan kita sedang menanti-nanti di mana Tuhan menolong, menjawab doa-doa kita. Ada sebuah keaktifan di dalam silent. Tetapi di dalam solitude itu alone. Berdiam. Biar Tuhan yang berbicara. Tuhan hadiratnya melawat kita semua. Anda mungkin bisa begitu aktif dalam memuji, menyembah Tuhan. Yang WL bisa meloncat-loncat kayak Hana kayak gitu. Tapi sudahkah bertemu dengan Tuhan pribadinya? Anda bisa begitu tenang juga duduk, tapi engkau tidak melihat bertemu dengan Tuhan seperti Marta. Engkau begitu takut dalam hidupmu dan khawatir. Pikiranmu bercabang kemana-mana, hatimu gelisah, gundah gulana. Dan engkau memikirkan, dan engkau begitu easy angry. Tuhan, you don't care about me. Seperti Marta. Dia sempat marah kepada Tuhan. Pagi hari ini, engkau datang kepada Tuhan. Ayo. Tuhan mau bilang gini. Ketika dia bertemu Yakub, Tuhan bertanya, siapa namamu? Emang Tuhan tidak tahu namanya Yakub? Tuhan cuma mau berkata begini. Apa statusmu? Apa keadaanmu? Bagaimana keberadaanmu? Apakah engkau sudah membuka hidupmu selebar-lebarnya untuk aku? Apakah engkau sudah membuka hidupmu supaya aku datang memberikan kelegaan kepadamu? Supaya aku Tuhan Allah Jehovah Rafa, aku melawat hidupmu. Setiap sisi kehidupanmu tidak ada yang tersisa. Sehingga kita tidak sibuk dan begitu capek dan letih ada di luar. Dan kita begitu worry dan kita begitu distraction dalam hidup ini. Dalam keluargamu, dalam berrelation dengan keluarga, dengan istri, dengan suami. Kita begitu angry. Di pekerjaan kemarin ada yang telepon, Pak, aku sudah tidak tahan mau keluar.
Jadi ada teman yang baru datang, ya, dari Philadelphia. Ya, saya selalu menganggap semuanya teman, ya. Lalu dia bekerja di South, sebuah restoran, tidak lewat 2 minggu, dia nggak tahan batinnya. Dia bilang dia nggak kuat, dia harus berhenti. Tuhan bertanya, what is your name? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana keadaanmu? Are you alright? I want to come to engage with you in silence and solitude. To bring my love. Membawa kasihku untuk bertemu dengan engkau. Saya perhatikan satu ayat firman Tuhan. Ya, haleluya. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Jadi kalau saya simpulkan ayat ini, cuma 3 Tuhan memberitahu. Ya, rested soul, easy yoke, light burden. Mari baca bersama, 2, 3. Rested soul, easy yoke, light burden. Sekali lagi bersama-sama. Rested soul, easy yoke, light burden. In the name of Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan yang datang memberikan rested soul, easy yoke, light burden in your life. Why you not coming? Datang kepada Dia. Haleluya. Apa yang sedang kau tunggu sebagai jawaban doa? Tuhan perlu untuk deal dengan pribadimu. Setiap pelayan Tuhan, mari kita cek apakah kita sedang berjalan dari satu iman kepada iman yang lebih baik, kepada satu pelayanan kepada pelayanan yang lebih menyenangkan Tuhan, yang menyentuh, touching His heart. So, ketika saya merenungkan begini, Tuhan itu make kita semua. Tuhan itu sayang kita semua. Tapi waktu aku perhatikan sebuah analogi listrik, saudara. Anda perhatikan the power of electricity. Itu ada switchnya kan. Kalau di Amerika itu 110 volt. Betul ya? Siapa yang pernah kena kontak gitu loh? Kena strom gitu. Ada yang pernah kena strom? Iya kan? Nah saudara, sumber dari listrik ini kekuatannya itu 110 volt. Tapi Anda lihat, ada televisi 200 watt. Ada speaker 1100 watt. Ada keyboard ukurannya 400 watt. Ada televisi, ada kulkas, sebagainya. Bahkan ada light, lampu yang kecil. Wattnya cuma 5 watt. Saudara, instrumen apa hidupmu yang kamu siapkan buat Tuhan alirkan kasih, kuasa, dan kebaikannya? Itu tergantung daripada kesiapan kita menjadi sebuah saluran yang siap. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus membuka hati kita, pikiran kita, dan Roh Kudus menyentuh hatimu, hatiku, untuk lebih baik dalam hidup ini, berdiam dan siap untuk Tuhan masuk di dalam hidupmu. Yang percaya katakan, haleluya. Mari kita melihat apa yang Tuhan mau kita perbuat. Yang pertama, saudara,
Ya. Di dalam menyendiri, kesendirian. Di dalam retreat dengan Tuhan, engage dengan Tuhan. Sedikitnya ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah meditation. Nah saudara, buat orang Kristen, buat pengikut Kristus, tidak sama dengan pengertian dunia bahwa meditasi adalah pusatnya diri sendiri, active in himself, present, memusatkan diri, menenangkan pikirannya sendiri, meneduhkan hidupnya. Tetapi di dalam kekristenan, meditation itu ayatnya nanti baru diklik ya. Itu artinya applying your mind to the words of God. Haleluya. Applying, ya, memasukkan, bersekutu dengan firman Tuhan sendiri. Jikalau di tengah-tengah kita engkau jarang untuk bisa merenungkan firman, engkau jarang mau membaca firman, merenungkan kebaikan firman Tuhan yang melawat. Itu sebabnya Anda letih dan lesu. Haleluya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Hari-hari ini, sudahkah engkau dapat bahagia sejati? Sudahkah engkau bertekad bahwa di dalam Tuhan ada firman-Nya? Dalam Yosua 1 ayat 8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Engkau membaca firman, engkau begitu aktif. Sekali lagi, ketika engkau aktif merenungkan firman, membaca, dan engkau suka untuk berdiskusi tentang firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Engkau menjadi begitu sehat dan kuat imanmu. Engkau begitu menjadi positif untuk berkata-kata dan engkau bersaksi dan engkau memancarkan keharuman daripada kehidupan Kristus. Yosua ingatkan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Bukan yang lain yang engkau cari. Saudara, banyak orang pikir, saudara, kalau sudah capek, saudara, ya, ayo kita cari waktu untuk vacation. Ayo kita hang out dengan teman-teman kita, saudara. Lalu kita berjanji, minggu ini aku akan off ke gereja. Sebab aku butuh istirahat. Aku terlalu capek. Lalu Anda mulai mencek, Anda mulai tanya teman, Anda cek di siaran-siaran, engkau cek apa sih yang lagi trendy drama Korea sekarang ini. Lalu Anda putuskan, aku akan menyaksikan 5 episode sekaligus malam Sabtu supaya aku tenang. Yang aku pilih adalah Crash Landing. Ketawa, ada yang tahu juga ya? Saudara, engkau hajar itu episode habis semua. Berapa episode itu? Berapa seri? Ada yang masih ingat? 16 episode? Dihabisin, nggak tidur begadang, saudara. Sampai pagi, Anda jet lag, saudara. Anda rasa semakin capek. Anda pergi party dengan teman, Anda pikir Anda bisa rest. Anda lebih tenang, Anda pergi hang out, Anda pergi visit somewhere, saudara. Anda melakukan namanya makan-makan lebih banyak supaya Anda enjoy. Anda pergi vacation, Anda dapat cari tempat
duduk yang terbaik, first class, business class, dapat service yang terbaik, dan kau enjoying in Indonesia maybe. But after you come back, and you need another vacation in your vacation. You never rest in your soul. Bahkan tambah capek. Ada yang mau ikut lagi ke Grand Canyon? Daftar ke Pak Yunus dong. Kita lihat semua batu-batu yang ada. Supaya pulangnya cek leg 3 jam. Anda mungkin malah pikir melakukan sebuah, tidak ada yang salah dengan vacation. Nothing wrong with vacation, okay? Nothing wrong with you to watching Netflix. Nothing wrong. Nothing wrong with you to be tired, to play the music, to lead everyone to sing and worship God. But the issue is, kita gak pernah ketemu dengan pribadinya. Firman-Nya bekerja di dalam hidup. Dan sering kali kita stuck cuma di meditation, applying the words of God. Makanya kita paling pinter ngambil pedang bermata dua, nusuk orang. Pakai firman, nyerang orang. Why? Because this. The second thing. Ketika kita ada meditation, kita harus masuk stage yang berikut. Contemplation. And the simple meaning is loving God without words. Coming to His presence with no agenda. Ketika Musa membangun kemah suci, maka Tuhan memerintahkan dia buat ada ruang suci, ruang maha suci. Ruang maha suci, di sana cuma ada tabut perjanjian dengan ukuran, dengan malaikat. Dan Tuhan katakan, setiap kali kamu masuk ruang maha kudus untuk bertemu aku, bertanya tentang firman Tuhan, tidak ada pun siapapun yang bersuara. Siapa yang bersuara? Siapa yang berfirman? Shekinah glory itu berbicara di atas dua kerupnya Tuhan. Dia bercahaya dan dia berfirman, penuh kemuliaan. Saudara, kita butuh bukan hanya pintar untuk mengerti firman. Kita bisa menguasai teologi. Kita pintar hafal ayat firman. Bahkan istri sering kita serang pakai firman. Suami, gua tusuk dengan firman. Firman Tuhan berkata, sayang istri. Seperti yang suami pura-pura lupa ya. Seperti dirimu sendiri. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Lalu suami bilang, tanduklah. Bukan tanduk. Tunduklah kepada suami. Ayo tunduk. Saudara, kita cuma pintar gini. Nah, tanpa kita mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saya di ruang maha suci. Hanya ada Tuhan dengan imam besar. Tanpa bersuara. Begitu hening. Hanya penuh dengan bau-bauan. Bau wangi. Naik. Dan di situ Tuhan disenangkan. Tuhan berbicara. Tuhan memenuhi. Tuhan mengkoreksi. Dan itu adalah pertemuan dengan Tuhan yang maha kasih, maha sabar, maha dalam segalanya untuk memenuhi hidup seseorang. Maka setiap orang yang pernah bersaksi, dia bertemu Yesus, saudara, pasti dia mengalirkan air mata. Pasti hatinya luluh, hancur.
Orang-orang yang punya pengalaman bertemu dengan Yesus di sebuah ruangan. Dia melihat cahaya begitu terang. Lalu dia katakan ada sebuah kasih. Kasih yang besar begitu hangat. Begitu terang. Datang menaungi aku. Lalu aku gak tahan. Dan aku nangis. Dan aku tersujud di hadapan Tuhan. Bawa semua keluhan. Semua anxiety, distraction, angry ke depan Tuhan tanpa engkau bawa agenda apapun. Supaya dia berbicara kepada Anda, kepada aku. Haleluya. Di situ terjadi sebuah penghargaan kepada Tuhan yang begitu tinggi karena kita bukan hanya tahu firman, tapi kita bertemu dengan kasih-Nya. Setiap kali aku berdoa buat jemaat untuk encounter dengan Tuhan sendiri. Sebab engkau bisa begitu sibuk, begitu pintar, begitu aktif, begitu kaya, begitu makmur, without you engage with God Himself and His presence into your life. Anda lihat, antara ini Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah. This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says. In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. Katakan amin. Itu letak di dalam tinggal tenang. Engkau sudah menyerah dan berserah kepada Tuhan. Engkau mulai stop untuk terus menengking-nengking. Engkau menolak bala, saudara. Kau orang Kristen kan suka kan yang aktif kan? Benar gak Michael? Aku tengking setiap roh kesombongan. Padahal dia lebih sombong dari siapapun. Aku berdoa supaya setiap orang beriman. Dia sendiri aja tidak beriman. Begitu aktif. Dia lihat kiri dan kanan, depan belakang. Tapi what's going on ketika Tuhan menyelidiki kita. Dia menelanjangi hidup kita dan kita membuka hidup kita lebar-lebar. Tuhan katakan, di dalam quietness, trust, and strength terjadi dalam hidupmu. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau diberkati, engkau diperlebar pengurapanmu hanya di dalam quietness in His presence without any agenda. Katakan. Kalau berdoa itu pintar, apalagi pendoa. Bahasa rohnya itu sampai malaikat bilang, dahsyat, buset. Really? Kalau bersaksi, wih hebat di mana-mana. Main musik, menghadirkan hadirat Tuhan, orang lain menikmati Tuhan, dia sendiri kecapean, lemes. Why? Karena tidak quietness dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dan kedua hal ini, meditation and contemplation, kalau kita gabungkan, apa yang terjadi? Ya, nah, the difference, saya mau kasih tahu the difference between meditation and contemplation itu of the soul is like the difference between walking, kita kerja, and enjoying the fruit of your work. Kita kan kerja nih capek nih kan, betul gak? Waktu gajian, enak gak? Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak menghafal dolar lagi sekarang, terlalu stres. Ada yang kurang tidur hari ini? Tuhan ampuni. Saudara, itu seperti kita terima. Enjoying. Amin. Nah, itu between the toil of traveling. Woi, begitu capek. Tapi kita rest of your journey's end. Amin. Kita begitu tenang.
Itu adalah antara meditation and contemplation. Lalu, ini kata Saint John, seorang hamba Tuhan yang hidup pada abad 14. Dia menulis ini di dalam bukunya. Meditation and contemplation. Haleluya. Dan kalau itu kita setia. Tuhan bilang gini, be still and know I'm God. Dan Tuhan katakan gini, for God alone my soul wait in silent. For him comes my salvation. Jadi ada dua hal, be still and alone my soul waits in silent. Waits for God in silent. Saudara, sekarang di YouTube saudara, Anda bisa, kalau Anda jangan alasan gak bisa musik, gak bisa nyanyi, gak bisa main gitar. Di YouTube saudara, beli speaker yang terbaik saudara. Kalau gak ada daftar saya kasih gratis. Mau merek JBL juga ada. Asal kalian nanti pakai. Ya amin, nanti daftar dulu. Ya, Anda, tadi saya cek ada 3 jam, 3 hours. Alone with God present. Itu begitu luar biasa. Suara piano, musik yang di YouTube itu loh. Saudara, coba saudara. Praktekin setelah selesai Anda dari tempat ini. Katakan yes. Di mana saudara dapat musiknya? Tahu YouTube? Itu yang itu loh, ada simbol merah, ada panahnya, itu YouTube saudara. Atau saudara cuma tahu TikTok. Atau tahu cuma IG. Berapa view sekarang? Anda hafal semua yang terkenal, yang million. Tapi Anda sendiri kering rohani. Haleluya. Next. Oh, belum lagi ya. Nah ini, Tuhan Yesus katakan gini ya. Dalam Yohanes 15, aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihmu. Make yourself at home in my love. Dan 2 kali, coba perhatikan firman ini. If you keep my commands, you will remain intimately. Engkau remain begitu dekat, begitu intim hubungannya dengan Tuhan. At home in my love. Jadi kalau Yesus hadir dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau dalam contemplation and meditation. Tuhan hadir loh itu. Tuhan itu berbicara. Yang paling kuat adalah kasihnya memulihkan hidupmu. Kasihnya merangkul hidupmu. Kasihmu menghibur engkau dalam keputusasaan. Kasihnya mengangkat hatimu dan kegelisahan hidupmu, kekhawatiranmu. Semuanya Tuhan Yesus lakukan karena kasihnya begitu besar kepada kalian semua. Amin. Saya terus mau katakan ini. Saya mau ajak Anda semua. Meditation, contemplation, itu akan membawa hidupmu penuh dengan firman, penuh dengan kasih, yang kau bertemu dengan engage in relation with your God. Kamu akan bisa jadi Christ likeness, seperti Kristus Yesus. Siapa yang rindu di sini seperti Kristus Yesus? Anda harus entering, bersekutu dengan Dia, membiarkan hidupmu dicek oleh Tuhan. Pada akhir daripada apa yang saya bagikan ini, saudara, mari kita praktek ya. Kita tenangkan jiwa, rohmu. Jangan fokus ke siapa-siapa. Mari kita tenangkan hidup kita. Be with you. Kunci G ya. Oh haleluya.
Tuhan, ajar kami menyadari bahwa kekuatan kami, keberhasilan dan ketahanan kami, karena Engkau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You the glory and the lifter of my hand. You like it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me deeper, tell me deeper. I give all to be with you. Adakah saudara engkau rindu untuk melekat di hati Tuhan? In quietness and in silence, please come to your Lord Himself to engage with His presence, His love to fulfill into your life. Hallelujah. Hallelujah. Savior of my soul, I confide in you to all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You the glory and the lifter of my hand. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to. Mari kita bangkit berdiri. And I live to worship you. Yes, my Lord, my Jesus, you, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and
semua berdiam di hadirat-Mu. Jesus. Open your life. Open your heart. As wide as you want to open. Jesus. Mari saudara, kau angkat tanganmu, berkedua tanganmu. Kau katakan, my Lord, I open up my life. Jesus. His presence is in here. Tuhan ada di sini. Only you and God. Only you and God. Nothing is hidden. Oh, Rabashika la 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 batakara. It is you. It is you, Jesus. It is you. It is you. It is you. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Tuhan, lawat kami di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, everyone. Rajaku, memujimu, si Allah, haleluya, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu
Yesus kekasih jiwaku. Segala kekhawatiranmu, segala kekecewaanmu, umur hidupku, semua penantianmu di hadiratmu. Bahagiaku penuh, one more time somebody, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Bahagiaku penuh di hadiratmu. Bahagiaku penuh di hadiratmu. Bahagiaku penuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa dan lawatan-Mu ya Tuhan. Aku melepaskan berkat, kesegaran roh, roh yang berkobar-kobar buat Tuhan, roh yang mencintai Tuhan, roh yang tunduk kepada anugerah Tuhan, berjalan lebih kuat menuju Sion, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua berikan kemuliaan dan katakan amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua diberkati Tuhan. Haleluya, semua mau mencintai Tuhan. Semua mau bangkit meditation and contemplation di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, yes, memujimu